Oke guys, bagian selanjutnya dari vektor adalah vektor posisi. Nah, vektor posisi adalah sebuah vektor yang ditarik dari titik origin guys, atau titik pangkal koordinat yang ada di Cartesius ya, yaitu 0,0. Kita lihat, tentukan vektor manakah yang merupakan vektor posisi ya. Kita lihat dulu. Untuk yang A, untuk vektor A itu titik asalnya di sini guys. Itu berarti bukan titik asal ya, bukan titik origin. Jadi dia bukan vektor posisi, dia vektor aja, vektor A, tapi bukan vektor posisi ya. Kita lihat lagi yang B. Yang B titik asalnya di sini. Nah, karena yang B, vektor B itu titik asalnya di 0,0, maka vektor ini disebut vektor posisi ya, karena ditarik dari titik origin. Nah, jadi yang merupakan vektor posisi adalah vektor B, tapi kita cek lagi yang C. Yang C titik asalnya ada di sini. Nah, karena titik asalnya bukan 0,0, berarti dia bukan vektor posisi ya, dia vektor biasa. Oke, jadi cuman yang B aja. Kemudian, koordinat titik tujuan dari sebuah vektor posisi dapat ditulis sebagai komponen dari vektor posisi tersebut. Nah, jadi vektor posisi yang kalian punya itu bisa ditulis vektor komponennya kalau kalian punya koordinat titik tujuannya ya. Contoh, misalnya saya punya titik P nih, titik P-nya 3,5, nyatakan vektor posisi titik P sebagai vektor komponen. Oke, kita kasih nama dulu vektor posisinya ya. Nah, ini kita zoom in dulu. Kita punya vektor, belum punya vektornya ya, kita masih punya titik P, masih dalam bentuk titik bukan vektor. Oke, kita kasih nama dulu vektornya. Ini kita kasih nama titik O, tanda panahnya udah ada, berarti vektornya udah terbentuk, tapi namanya belum ada guys. Kita kasih nama OP ya. Nah, jadi kalau vektor posisi itu biasa namanya itu ada O-nya. Kenapa ada O-nya? Karena ditarik dari titik origin, titik O ya. Nah, ini namanya OP guys. Kalau kita mau kasih nama OP sebagai vektor komponen, itu tinggal dilihat aja posisi akhirnya titik koordinatnya berapa ya, 3,5. Nah, jadi vektor komponen dari vektor posisi OP adalah 3,5 gitu. Semudah itu guys ya. Kenapa ini lumayan penting? Karena kadang-kadang kalian nggak punya gambarnya guys, gambarnya nggak dikasih. Kalau gambarnya dikasih ya kalian bisa pakai cara yang kemarin, yaitu 3 langkah ke kanan, 5 langkah ke atas, 35. Tapi kalau gambarnya nggak ada, kalian bisa langsung pakai titik tujuan. Maksudnya seperti itu ya guys. Kemudian yang selanjutnya adalah perkalian skalar pada vektor. Oke, kita udah masuk ke operasi pada vektor ya. Operasi yang pertama adalah perkalian skalar pada vektor. Perkalian skalar itu adalah perkalian sebuah vektor dengan sebuah angka ya, sebuah konstanta. Jadi jika suatu vektor dikalikan dengan sebuah angka, maka panjang vektor itu akan berubah. Tapi arahnya enggak ya, kecuali dikalinya sama negatif. Kalau negatif itu artinya berlawanan ya. Itu bukan perkalian skalar sebenarnya, tapi lebih ke vektor yang berlawanan kalau ada negatifnya ya. Skalar itu perkalian vektor dengan angkanya saja. Kita lihat bagaimana contohnya. Contoh, saya punya vektor A nih ya. Vektor A itu panjangnya segini guys. Saya highlight warna merah. Nah, vektor A itu panjangnya segitu ke arah kanan. Ketika vektor A dikali 2, maka akan menjadi 2A. Namanya udah bukan A lagi, tapi namanya menjadi 2A karena udah dikali 2. Yang artinya akan terbentuk vektor baru dengan panjang 2 kali panjang vektor A. Tapi arahnya harus sama guys, masih ke kanan. Jadi kalau kalian disuruh gambar vektor 2A, ya kamu gambar aja vektor yang sama persis sama A, tapi panjangnya 2 kali lipat. Gitu doang, gampang ya guys. Nah, yang selanjutnya adalah vektor B. Kita punya vektor B nih ya, contoh soal yang kedua, kita punya vektor B panjangnya 4 cm. Yang diminta adalah gambarkan vektor min setengah B. Nah, kali ini ada negatifnya guys. Negatifnya sebenarnya nggak usah dilihat dulu. Kita cuma lihat dulu setengah B-nya. Berarti kita harus gambar garis yang panjangnya itu setengah kalinya yang B, 2 cm artinya ya. Dan arahnya harus sama guys. Jadi mau nggak mau kita gambarnya kayak gini. Set. Nah, kayak gini. Kita kasih nama setengah B guys. Nah, ini adalah vektor setengah B. Tapi yang ditanya itu, yang diminta itu bukan setengah B, minus setengah B. Kalau minus setengah B artinya si tanda panahnya harus dibalik.
dibalik ke bawah. Nah, baru jadi min setengah B. Oke, ini adalah perkalian skalar vektor. Kemudian masih ada contoh soal yang ketiga, ternyata ya belum selesai perkalian skalarnya. Jika vektor AB sama dengan 4 min 3, nah ini kita udah masuk ke aljabar, udah masuk ke perhitungan, maka tentukan vektor 3AB dalam vektor komponen dan tentukan panjang vektor 3AB-nya ya. Oke, kita coba hitung 3AB-nya dulu, kita cari dulu vektornya. Saya zoom sedikit, dia minta 3AB ya, 3AB ya. Kamu hitung aja seperti matematika biasa, 3 dikali AB. AB-nya sendiri adalah 4 min 3. Sehingga vektor 3AB mempunyai komponen 12 dan minus 9. 12 minus 9 masih ingat artinya apa? 12 ke kanan, 9 ke bawah. Ya, jadi kalau kalian disuruh gambar vektor 3AB, berarti kamu gambar 12 langkah ke kanan, 9 langkah ke bawah. Semudah itu guys. Nah, yang ditanya lagi adalah panjang vektor 3AB. Masih ingat? Notasinya seperti ini ya. Panjang dari vektor 3AB sama dengan, karena kita udah punya vektor komponennya, kita tinggal pakai rumus M kuadrat ditambah N kuadrat. Oke, kita hitung hasilnya berapa? 144 tambah 81 yaitu akar 225 ya. Hasilnya adalah 15 satuan. Nah, jadi si panjang vektor 3AB adalah 15 satuan. Oke, kita lakuin sedikit eksperimen di sini ya. Kita akan coba cari panjang dari vektor AB-nya aja. Panjang vektor AB-nya aja adalah akar 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Nah, ini kalau kamu dapetin akar 25 itu hasilnya 5 satuan. Nah, kita lihat guys, ketika sebuah vektor dikalikan dengan 3 sehingga menjadi 3AB, panjangnya juga jadi 3 kali lipat. Bisa kita ambil kesimpulan dari sini, kalau panjang dari 3AB itu sama dengan 3 kali panjangnya vektor AB. Ya, namanya juga dikali 3, berarti panjangnya jadi 3 kali lipat. Gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian operasi vektor yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan dua vektor ya. Bagaimana kalau dua vektor kita jumlahin, bagaimana kalau dua vektor kita kurangin. Ketika dua vektor dijumlahkan atau dikurangkan, maka kedua vektor tersebut akan saling berkelanjutan ya. Artinya mereka sambung menyambung dan membentuk vektor baru. Akan terbentuk vektor baru yang merupakan perpindahan dari kedua vektor tersebut. Maksudnya apa? Saya jelasin di contoh soal. Sebagai contoh, saya punya vektor A arahnya ke kanan dan vektor B arahnya ke kanan atas. Kemudian saya minta kalian gambarkan vektor A plus B, vektor B plus A, vektor A min B, dan vektor B min A. Ya, bagaimana cara menggambarnya? Kita lihat definisinya lagi. Ketika dua vektor dijumlahkan, maka kedua vektor tersebut harus saling berkelanjutan, sambung menyambung. Jadi, kita akan jawab dulu yang A plus B ya. A plus B itu artinya A disambungin sama B, guys. Ya udah, kamu gambar A-nya dulu. Ini adalah vektor A, panjangnya harus sama soal ya. Kemudian B, arahnya juga harus sama, guys. Nah, ini vektor B. Ini tuh udah nyambung, guys. Lihat, A udah disambungin sama B. Nah, ini tuh kita udah melakukan langkah A plus B. Tapi hasilnya bukan ini. Lihat lagi definisinya. Maka kedua vektor tersebut akan membentuk vektor yang baru. Nah, vektor yang baru cara gambarnya gimana? Tarik garis dari titik paling asal ke titik paling akhir. Tarik garis dari titik paling asal ke titik paling akhir. Kasih tanda panah. Nah, tanda panahnya tuh harus dari titik asal ke titik akhir arahnya ya. Nah, nama dari vektor ini adalah vektor A plus B. Gitu. Oke, sekali lagi, hasilnya bukan yang warna hitam, tapi yang warna merah. Ini A plus B. Kalau dia minta B plus A, yang warna hijau nih ya, B plus A berarti B duluan kan? Coba kita gambar B dulu. B dulu, ini B, baru A. Baru A seperti ini. Hasilnya yang mana? Hasilnya dari awal ke akhir. Ini hasilnya B plus A. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan kalau A plus B dan B plus A itu ternyata hasilnya sama.
Jadi kalau kalian ditanya B plus A, kamu mau gambar A-nya dulu boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Nah, selanjutnya yang A min B. A min B berarti A. Nah, pengurangan di vektor itu artinya tetap penjumlahan, guys. Kali ini artinya A disambungin sama min B. Nah, jadi kita harus gambar dulu A-nya. Seperti ini A-nya. Disambungin sama min B. Nah, B kan arahnya ke kanan atas tuh. Kalau min B berarti ke kiri bawah, guys. Nah, ini min B. Setelah itu baru kita gambar vektor hasilnya. Hasilnya selalu dari titik paling asal ke titik paling akhir. Kasih nama, guys. Ini A min B. Nah, ini cara mendapatkan vektor A min B. Bagaimana dengan B min A? B min A berarti B duluan. B duluan. Vektor B duluan. Baru vektor min A. Vektor B disambungin sama vektor min A. Tadinya A-nya ke kanan, berarti min A ke kiri ya. Min A. Panjangnya sama, guys. Kemudian tarik hasil vektornya. Seperti ini, kamu tulis B min A. Nah, dari sini kita juga ambil sebuah kesimpulan kalau A min B itu tidak sama dengan B min A karena arahnya kebalik. Panjangnya sih sama, tapi arahnya beda ya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau hasil dari A min B itu sama dengan B min A. Kalau A min B, benar-benar kalian harus gambar A-nya dulu, baru min B. Kalau dia mintanya B min A, kamu harus gambar B-nya dulu, baru min A gitu ya. Jadi nggak boleh dibolak-balik kayak yang penjumlahan tadi. Mengerti ya? Lanjut. Nah, di sini ada catatan juga kalau panjang dari hasil penjumlahan A dan B itu nggak sama-sama panjang A ditambah panjang B ya. Kecuali kedua vektor itu sejajar. Begitu pula dalam pengurangan, A min B juga nggak sama panjang A kurangi panjang B, itu nggak bisa ya. Kita buktiin dari contoh soal. Contoh soal jika panjang A sama dengan 4, panjang B sama dengan 3, panjang C sama dengan 2. Tentukan panjang vektor A plus B, A min B, A plus C sama A min C ya. Berarti kita harus gambar dulu. Sebelum kita tahu panjangnya, kita harus gambar dulu A plus B. A seperti ini plus B. B-nya ke atas, plus B. Oke, A plus B artinya sekali lagi A dihubungin sama B. Hasilnya yang mana? Yang ini, jelas. Ini adalah vektor A plus B. Oke, vektor A itu ada 4 satuan. 4 satuan, saya kasih tanda di sini 4. Kemudian vektor B-nya 3 satuan. Yang ditanya adalah panjang dari vektor A plus B kan ya. Nah, seperti yang kita lihat, vektor A plus B itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku yang dibentuk oleh A sama B. Nah, jadi panjang dari vektor A plus B-nya adalah akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah 5 satuan. Dan kita tahu 5 satuan itu bukan 3 ditambah 4 kan. Jadi kita bisa buktiin kesimpulan yang tadi. Panjang vektor A plus B itu nggak sama panjang A ditambah panjang B. Jadi jangan pernah langsung ditambahin. Oke. Bagaimana dengan yang A min B? Yang A min B sama aja, A-nya ke sini. Kamu gambar dulu vektornya. Min B berarti ke bawah. Min B. Hasilnya adalah yang ini. Nah, berarti panjang dari vektor A min B, belum dikasih nama ya. Kasih nama dulu. A min B. Berarti panjang dari vektor A min B adalah masih sama, Pitagoras lagi ya. Akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 255 ya. Nah, panjang dari vektor A min B juga 5 satuan. Bukan 4 kurang 3, 1, bukan. Tapi harus di Pitagoras ya. Tergantung bentuknya sih sebenarnya. Kebetulan yang ini segitiga siku-siku, jadi bisa di Pitagoras. Nah, bagaimana dengan yang A plus C? Coba kita lihat A plus C. A-nya ke kanan 4 satuan. A-nya ke kanan 4 satuan nih A. C-nya ke kanan juga guys, 2 satuan. Berarti lanjut ya. A plus C itu artinya A dilanjutin C. Nah, udah A dilanjutin C, berarti hasilnya mana? Dari titik asal ke titik akhir. Nah, kasih nama A plus C. Nah, karena A sama C-nya sejajar, ya, mau C-nya tadi posisinya di atas gitu ya, sama aja, pokoknya sejajar, sama-sama ke kanan. Itu berarti panjang dari A plus C-nya, panjang dari vektor A plus C-nya itu kalau kita lihat dari gambar merupakan hasil penjumlahannya ya. Nah, ini baru boleh dijumlahin.
4 ditambah 2, hasilnya 6 satuan. Kalau sejajar boleh ditambahin guys. Kemudian kalau ditanyanya A min C, berarti A-nya ke sini, min C berarti ke kiri ya, dilanjutin ke kiri, min C. Nah, hasilnya yang mana? Dari awal ke akhir, ini berarti vektornya A min C. Jadi panjang dari A min C itu adalah A-nya kan tadi 4 ya, C-nya 2. Berarti A min C itu pendek tuh, pendek. Berarti 4 kurang 2 sama dengan 2 satuan. Nah, itu cara mencari panjang dari penjumlahan vektor atau pengurangan vektor guys. Yang sederhana ya, masih yang sederhana. Kita lihat contoh berikutnya. Ini contoh aljabar. Aljabarnya adalah kalau kita punya vektor A sama dengan 2 min 4, B-nya 1, 7, tentukan vektor A plus B ya. Kali ini tidak disuruh gambar, tapi disuruh ngitung. Jadi vektor A plus B ya udah tambahin aja 2 min 4 ditambah B. B-nya 1, 7. Sehingga hasil penjumlahannya adalah 3 sama 3. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh gambar guys. Nanti hasil A plus B-nya pasti 3, 3. Kemudian dia minta 3A. 3A min B, ya ikutin aja 3A, berarti 3 dikali A dulu, 2 min 4, baru min B, 1, 7. Hasilnya adalah 6 min 12, 6 min 12 betul, 1 sama 7 ya, sehingga hasilnya adalah 5 sama min 19. Nah ini adalah vektor dari 3A min B. Seperti itu guys. Oke, selanjutnya adalah hubungan sebuah vektor dengan vektor posisi ya. Ternyata sebuah vektor itu ada hubungannya dengan vektor posisi yang ada di vektor tersebut ya. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Ini kita simpan dulu kesimpulannya. Oke. Nah, di sini ada titik A sama titik B ya. Saya mau gambar dulu vektor posisi A. Vektor posisi sekali lagi vektor yang ditarik dari titik 0,0. Nah, ini berarti vektor posisi A, kasih nama OA. Oke, saya mau gambar lagi vektor posisi B. Vektor posisi B yang ini ditarik dari 0,0, kasih nama lagi OB. Nah, sekarang saya mau gambar vektor AB. Ini namanya vektor AB ya. Nah, kita lihat. Ada nggak vektor yang saling berkelanjutan? Vektor yang sambung menyambung? Oh, ada. Lihat nih, OA. OA nyambung ke AB ya. Oke, OA nyambung ke AB. Kalau OA sama OB nggak nyambung, karena dia kayak udah OA naik ke atas, balikan lagi, baru ke kiri atas gitu. Nggak bisa. Itu tidak bisa disebut sambung menyambung ya. Sambung menyambung tuh kepalanya yang pertama harus nyambung ke ekor yang kedua gitu ya. Nah, jadi kalau sambung menyambung itu berlaku tadi penjumlahan. OA, jadi kita bisa simpulin OA ditambah AB itu hasilnya adalah dari awal ke akhir OB guys, OB. Nah, kayak gitu. Kalau kita coba pindahin OA-nya ke sini, kita dapat AB sama dengan OB dikurang OA. Nah, ini adalah hubungan sebuah vektor yang dimana vektor di contoh soal ini adalah AB dengan vektor posisinya B dan A. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan AB itu sama dengan OB dikurang OA. Kalau bukan AB gimana, Sir? PR misalnya. PR ya berarti OR dikurangin OP. Gitu cara pakai rumusnya, guys. Oke. Ini saya hapus dulu, nanti ada di bawah. Kita lihat di bawah dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa kalau penjumlahan OA ditambah AB akan menghasilkan OB ya. Sehingga AB itu sama dengan OB kurang OA. Nah, ini rumusnya guys. Yang saya kotakin itu penting. Contoh soal, misalnya saya punya titik A 2,3, titik B min 4,7. Ini kecil banget ya. Min 4,7. Nyatakan vektor OA dulu yuk. Vektor OA dalam vektor komponen. OA itu adalah vektor posisi. Di definisi vektor posisi tadi, kalau kamu mau nyatakan vektor posisi sebagai vektor komponen, kamu tinggal tulis koordinat titik ujungnya aja, titik tujuan. OA itu tujuannya adalah titik A. Berarti A-nya 23, vektor komponen dari OA adalah 23. Semudah itu guys. Kemudian vektor posisi dari titik B itu OB. OB ya kamu tinggal cari
titik B guys. OB itu kita harus cari titik B. Berapa? Min 4 sama 7. Wah, gampang banget ya. OA udah, OB udah, tinggal AB guys. Nah, AB nggak bisa lagi lihat, oh belakangnya B, jadi kita cari titik B. Nggak bisa, karena ini bukan vektor posisi. Kalau bukan vektor posisi, kamu harus pakai rumus yang tadi. OB dikurang OA. Jadi hasilnya adalah min 47 dikurang 23. Nah, gini baru bagus ya. Jadi hasilnya min 6 sama 4. Lanjut lagi, kalau saya minta BA bukan AB. Ada dua cara. Kamu bisa ngitung pakai rumus. Rumusnya berarti OA kurang OB. Nah, tapi ngapain capek-capek? Tadi kan kita udah punya AB ya. Kita tahu BA itu adalah kebalikan dari AB. Berarti BA itu sama dengan minus AB. Sama dengan minus buka kurung min 64 sama dengan 6 min 4. Nah, gitu guys. Oke, ini adalah vektor yang dinyatakan dalam vektor posisinya mereka masing-masing. Oke, terakhir nih untuk hari ini ya, vektor pada bangun datar. Sebenarnya nggak cuma bangun datar aja, bangun ruang juga bisa. Tapi untuk di SMA ini difokuskan ke bangun datar dulu ya. Perhatikan gambar jejar genjang di bawah ini. Diketahui vektor AB sama dengan P. Nah, begitu kamu baca suatu vektor dinyatakan dengan vektor lain, jadi di soal itu maksudnya vektor AB tuh dia nggak mau nyebutnya AB, dia mau ngasih namanya P gitu. Ya udah, kamu kasih nama sesuai yang dia minta. Vektor AB berarti dari A ke B, tanda panahnya ke B ya. Nah, kalau bangun datar biasanya tanda panahnya saya simpan di tengah-tengah. Karena kalau di ujung nanti biasanya ada tanda panah lagi bentrok, pusing gitu ya. Jadi di tengah-tengah aja. Nah, di tengah-tengah kasih namanya vektor P gitu. AB-nya maunya dikasih nama vektor P. Kemudian BC, BC-nya kita kasih nama vektor Q katanya. Ikutin aja yang soal mau ya. Nah, jadi yang ditanya adalah DC guys. DC namanya juga harus dalam P dan Q. Jadi kita harus kasih nama DC dalam bentuk P dan Q. Oke, untuk yang DC masih gampang banget guys. Kenapa? Karena DC itu sama dengan AB. Jadi kalau saya tulis DC itu sama dengan AB ya. Vektor yang sama, arahnya sama, panjangnya juga sama. Berarti saya bisa kasih nama ini sebagai P nih. Nah, kemudian saya juga ditanya vektor AD guys. AD sama kayak BC yang sebelah kanan tuh. Panjangnya sama, arahnya sama. Berarti namanya juga pasti sama. I. Gampang ya? Jadi kita jawab dulu nih satu-satu. Yang A, DC itu sama dengan P, terus AD itu sama dengan Q guys. Nah, gampang ya. Tapi yang ini nih, AC nih, AC agak susah guys. AC, kalau kalian sadar sih ya, AC itu adalah hasil penjumlahan dari P dan Q. P plus Q. P itu nyambung sama Q. Nah, tapi kalau kamu berpikir seperti itu di dalam vektor pada bidang datar, itu akan sangat sulit guys. Kadang-kadang nggak kelihatan, kadang-kadang nggak sadar bahwa itu nyambung, kadang-kadang ya susah dicarinya gitu ya. Nah, saya punya satu trik buat kalian biar kalian gampang mengerjakan vektor ini ya, ngasih nama vektor. Saya punya trik untuk kalian biar kalian gampang kasih nama vektor. Oke, dia mintanya AC. Kita gambar dulu garis AC-nya guys. Garis AC kayak gini. Artinya garis yang warna hijau tuh artinya kalian harus mulai berjalan dari A ke C kan. Oke, cuman masalahnya kalau kalian jalannya lurus dari A ke C, namanya tuh belum ada. Justru kita mau cari namanya apa kan. Jadi kalian jangan jalan lurus. Kalian jalannya harus muter dikit guys. AC. Misalnya kalian muternya ke sini, ke kanan, dari A ke kanan ya. Udah gitu naik ke atas biar nyampe C. Kan tujuan kita itu jalan dari A ke C. Berarti ke kanan ke atas juga sama-sama nyampe ke C kan. Nah, ke kanan itu kalau searah berarti dia plus. Kalau berlawanan arah berarti negatif. Sama kayak lawan arus di jalan negatif ya, nggak boleh ya. Itu kelakuan yang negatif. Nah, ini searah guys. Dari A ke B itu searah, berarti kamu tulisnya P. Terus dari B ke C itu juga searah, berarti kamu tulisnya plus I. Nah, dapat tuh langsung vektor AC. Vektor AC itu namanya
P plus Q gitu. Gampang. Jadi kayak main jalan-jalanan guys. Kalian harus cari jalan dari A ke C. Bagaimana dengan D ke B? Sekarang kita cari dari D ke B. Gambar dulu garisnya. D ke B. Artinya kita asalnya dari D, tujuannya adalah B. Nah, jalan aja terserah kalian mau kemana. Mau ke kanan dulu baru ke bawah? Boleh. Mau ke bawah dulu baru ke kanan? Boleh. Sama aja kok hasilnya ya. Coba ke bawah dulu baru ke kanan. Kalau ke bawah dulu berarti lawan arus. Q-nya dilawan arusnya kan. Berarti kamu tulisnya jangan Q, tapi min Q. Terus udah nyampe A, kamu ke kanan tuh. Ke kanan itu searah sama P. Berarti kamu tulisnya plus P. Selesai deh. Dapat vektor DB. Gimana? Sulit nggak? Nggak terlalu ya, gampang ya. Asalkan pakai trik ini. Kalau pakai cara yang mencari penjumlahannya apa itu agak susah guys. Nah, sekarang dipersulit lagi guys. Ada titik M. Titik M itu pada pertengahan AB. Saya bakal kasih titik M di sini pakai warna hijau. Ini saya hapus dulu ya. Pakai warna hijau, saya kasih titik M. Nah, kamu lihat, M itu tengah-tengah AB katanya. Karena dia tengah-tengah AB, dia tuh membagi dua vektor P. Ada vektor P yang sebelah kiri, ada vektor P yang sebelah kanan. Karena dibagi dua, berarti panjangnya kan tinggal setengahnya. Perkalian skalar dong. Berarti vektor P-nya tinggal setengah P, yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan juga tinggal setengah P. Nah, gitu. Kalau bisa langsung ditulis ya. Di gambarnya harus selalu langsung ditulis, biar kalian tahu, oh itu setengah P, itu setengah P. Terus yang ditanya lagi, ini kasih tahu lagi adalah titik N. Titik N pada DC. Jadi di titik di garis DC itu ada N katanya. Nah, tapi kali ini ada perbandingannya. DN banding NC itu sama dengan 2/3. DN-nya 2, NC-nya 3. Berarti N itu lebih dekat ke D. Kamu gambarnya rada dekat ke D nih ke sini. Nah, ini perbandingannya 2/3 gitu ya. Nah, ini titik N. Tapi tadi kan DC udah ada namanya tuh. DC namanya apa tadi? P kan? Jadi satu kayak gini tuh P. Sepanjang ini tuh P. Si P-nya dibagi guys sama titik N. Dibagi dengan perbandingan 2/3. Di sini 2, di sini 3. Nah, saya ajarin cara nyari NC dulu ya. Karena tadi P-nya ke kanan, berarti kamu kasih namanya sekarang harus NC. Nggak boleh CN. Lawan arah nggak boleh ya kalau yang ngasih nama ini. Nah, jadi yang ini ke kanan, tadi perbandingannya kan 2/3. Caranya adalah 3/5 dikali P, guys. Kenapa 5? Karena totalnya itu 5. Kenapa dikali P? Karena totalnya tadi P. Ya, sama kayak rumus anak SD, guys. Anak SD tuh yang ditanya kan ya. Yang ditanya per yang diketahui, kalian diketahui kan. Nah, itu juga sama tadi caranya. Kita mau cari apa? Mau cari NC. NC itu perbandingannya 3. Diketahuinya P kan? Diketahuinya P. P itu perbandingannya 5 dikali P gitu. Jadi dapat 3/5 P. Kalau yang ini 3/5 P, berarti yang DN sisanya. Sisanya adalah 2/5 P. Nah, udah selesai. Semua garisnya udah kita kasih nama, baru ke pertanyaan. Pertanyaannya apa? MN. Kita harus cari vektor MN, guys. Kasih garis dulu. Vektor MN itu yang ini. Nggak ada namanya, berarti kita harus cari nama MN dengan cara muter dikit ya. Kita yang B, MN. Kita muter kemana dulu nih? Muter ke kiri aja, Sir. Yaudah, ke kiri. Itu lawan arus, berarti min setengah P. Kemudian ke atas. Ke atas itu berarti searah ya, kalau searah positif. Kemudian ke kanan, guys. Ke kanan juga searah, berarti positif lagi. 2/5 P. Udah deh, nyampe N kan? Kalau udah nyampe N ya udah selesai. Tinggal dihitung pakai aljabar. Min setengah ditambah 2/5, guys. Jadiin 10, min 5 tambah 4. Min 1 ya. Min 1/10 P ditambah Q. Nah, ini adalah nama dari vektor MN. Selesai, guys. Nah, itu materi hari ini. Semoga kalian ngerti. Kalau nggak ngerti, kalian bisa tanya saya setiap saat. Saya akan jawab. Thank you, guys. Bye-bye.